Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Sobat Sehat Anas. Apa kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, lancar dan barokah. Sebelumnya mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah sehingga sampai hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, kelancaran, kebarokahan. Sobat Sehat Anas, problematika di dalam kehidupan itu sangat beragam. Baik problematika dalam bersosialisasi atau problematika di dalam intern keluarga. Dalam kesempatan hari ini saya akan mengangkat topik yang berhubungannya dengan keharmonisan berumah tangga, yang hubungannya dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yaitu disfungsi ereksi. Ya, itu karena tema itu kadang-kadang menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisannya di dalam rumah tangga. Ya, selain faktor ekonomi, ternyata faktor kebutuhan batin atau nafkah batin juga kadang-kadang menjadi hal yang sangat penting di dalam kelancaran atau dalam keharmonisan di dalam rumah tangga. Sobat Sehat Anas, mudah-mudahan kita senantiasa diberi rumah tangga yang harmonis, romantis, bahagia ya. Walaupun masalah hidup pasti aja ada, selalu ada ya. Tapi sebaiknya kita senantiasa berusaha membina yang namanya keharmonisan dalam rumah tangga. Terus apabila ada hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan, dalam hal ini tentang seksual atau hubungan suami istri, ya sebaiknya kita carikan solusinya. Saya dalam kesempatan pertemuan kali ini akan membahas sedikit tentang disfungsi ereksi yang terjadi pada pria. Mungkin pada kesempatan yang lain saya akan membahas tentang disfungsi ereksi yang terjadi pada wanita ya. Disfungsi ereksi ini artinya gangguan ereksi pada pria ya. Gangguan ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang penyakit. Penyebabnya penyakit. Penyakit apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi? Penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan gangguan seksual pada laki-laki ya, diantaranya adalah penyakit hipertensi ya. Orang yang penderita hipertensi bisa menyebabkan gangguan pada sistem seksual ya. Tensi yang terus meninggi, kadang sering sakit kepala juga bisa menyebabkan gangguan disfungsi ereksi ya. Selain itu yang sudah kita tahu ya, yang sudah kita kenal, penyakit yang sangat populer lah ya yang menyebabkan disfungsi ereksi adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Kadar gula tinggi di dalam darah yang menyebabkan gangguan peran pankreas sehingga menyebabkan menurunnya fungsi-fungsi di dalam tubuh. Selain biasanya fungsi mata ya, alergi, jadi gatal-gatal, fungsi ginjal, yang terutama adalah fungsi ereksi pada laki-laki. Kenapa pasien-pasien yang datang kepada saya ketika mengadukan tentang gangguan seksual, kenapa selalu menanyakan ada riwayat hipertensi enggak? Ada riwayat diabetes mellitus enggak? Karena faktor-faktor penyakit itu yang biasanya seringkali menyebabkan gangguan disfungsi ereksi. Selain penyakit jantung itu ada dekompensasi kordis ya, pembekakan jantung, ada koroner ya, ada apa lagi ya, koroner, kemudian dekompensasi kordis, atau apalagi ya, maaf saya dilupakan ya. Gangguan-gangguan jantung seperti itu juga bisa mengganggu aktivitas seksual pasangan suami istri ya. Belum juga apa-apa udah lelah, belum apa-apa juga sudah baru tahap awal sudah ngos-ngosan, sudah kecapean gitu ya. Jadi penyakit-penyakit jantung juga sangat-sangat berperan ya, sangat-sangat
mempengaruhi dalam aktivitas seksual. Selain itu juga seperti saya obesitas, tapi saya untuk disfungsi ereksi sehat saya mah. Obesitas itu berarti kelebihan berat badannya, itu juga akan mempengaruhi produksi hormon di dalam tubuh ya, sehingga mempengaruhi kinerja dari fungsi seksual, hormon seksual ya. Juga selain itu tindakan-tindakan yang telah dilakukan di rumah sakit seperti post op tuh pasca operasi ya, tindakan pasca operasi juga salah satu faktor penyebab terjadinya atau menyebabkan kemungkinan terjadinya disfungsi ereksi. Selain itu juga ada gangguan saraf ya, biasanya setelah stroke sarafnya menurun, gangguan ereksinya juga menurun ya. Saraf sangat berpengaruh kepada seluruh sistem tubuh ya, jangankan ke sistem disfungsi ereksi ya, ke sistem yang lain juga sangat berpengaruh. Yang selain itu adalah ya tadi stroke tadi ya. Kalau stroke kadang-kadang pasca stroke, pasien yang datang ke saya pasca stroke selalu mengeluh, saya setelah stroke jadi menurun fungsinya. Ya itu ya, memang stroke itu mempengaruhi sampai ke sana ya. Selain emosional juga ke sistem disfungsi ereksi. Kemudian faktor penyebab yang lain adalah hormonal ya. Hormon seksnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Hormon seksnya yang normal dia harusnya segitu, ini di bawah normal. Itu yang menyebabkan keengganan atau males dalam melakukan disfungsi ereksi, gangguan disfungsi ereksi. Selain juga tentunya pembuluh darah. Pembuluh darah tuh kalau tersumbat bukan cuma ke sistem reproduksi, bukan cuma ke sistem seksual, ke semua bidang, karena seluruh organ, seluruh jaringan, seluruh hormon di dalam tubuh kita itu ya, sistem transportasinya ya darah itu. Vitamin, nutrisi dialirkan melalui darah. Sisa-sisa metabolisme, oksidasi, pembuangan itu juga dilaluinya melalui pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya nggak lancar ya otomatis kelenjar seksual menghasilkan hormon seksnya nggak nyampe karena darahnya nggak lancar, itu juga berpengaruh. Sobat Sehat Anas, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan lahir batin ya, karena sebagai seorang laki-laki bukan cuma kebutuhan lahir ya, kebutuhan batin juga yang diperlukan. Kebutuhan lahir cukup, materi cukup, tetapi kebutuhan batin istri tidak dicukupi karena gangguan penyakit yang kita derita misalnya gitu, itu juga sangat bisa mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga tadi ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sobat Sehat Anas, kita senantiasa diberi kesehatan lahir batin, bisa membahagiakan istri-istri kita. Kalau yang punya lebih dari satu, kalau yang punya satu ya, istri kita bisa kita berikan kewajiban, kita sebagai suami bisa kita berikan kebutuhan, kita cukupi kebutuhan lahir dan batinnya gitu ya. Sobat Sehat Anas. Kemudian itu ya tadi ya, faktor-faktor penyebab orang itu kenapa bisa mengalami gangguan disfungsi ereksi ya. Kemudian yang kedua adalah selain penyakit yang penyebabnya orang itu kena disfungsi ereksi, itu obat-obatan yang dikonsumsi ya. Misalnya penderita hipertensi mengkonsumsi misalnya amlodipin atau pengencer darah ya, seperti Aspilet ya. Atau seperti yang lainnya ya. Itu juga bisa mempunyai efek samping yang menyebabkan penurunan fungsi ereksi ya. Yang lambat laun bisa menyebabkan gangguan disfungsi ereksi ya. Kemudian selain obat-obatan hipertensi, obat-obatan antidepresan ya. Gangguan insomnia dikasih antidepresan. Antidepresan itu obat antidepresi ya. Itu juga bisa mempengaruhi banget ya ke sistem reproduksi kita, mempengaruhi juga menyebabkan disfungsi ereksi.
Kemudian yang terakhir juga jangan salah, CTM itu termasuk kriteria obat-obatan antihistamin. Ya, obat-obatan gatal juga kelihatannya sepele ya, tapi efeknya yang lainnya, side efeknya bisa mempengaruhi sampai ke hal yang tadi. Ya, pada kali itu memang sebaiknya kita mencegah daripada mengobati. Kalau bisa ya seminimal mungkin, kalau nggak penting-penting banget ya jangan menggunakan obat-obatan yang mempunyai dampak kepada semua hal, terutama kepada alat reproduksi kita. Selain itu tadi penyakit, dua obat-obatan, yang ketiga adalah psikis ya, psikogenik ya. Psikogenik itu berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan psikologis ya. Biasanya itu akibat bulian. Saya pernah mendapatkan pasien pada pernikahan yang kedua tidak bisa pada pernikahan kedua mengalami gangguan seksual setelah ditanya karena pernah dibully gitu ya. Ketika melakukan hubungan maksudnya dibully oleh istrinya pada saat pernikahan yang pertama gitu ya. Pada pernikahan pertama gagal, kemudian suaminya dibully, nah itu sugesti negatifnya masuk gitu. Bahwa kamu tidak mau punya kemampuan, jadi akhirnya apa, tidak percaya diri ya. Tidak percaya diri. Dan alhamdulillah sih setelah di terapi, datang ke klinik, alhamdulillah semuanya bisa diatasi ya. Kemudian istri yang mau menopause ya, pra-menopause itu juga biasanya istri keengganan, sehingga otomatis bagi sang suami juga mempengaruhi itu. Istrinya diajak enggan, akhirnya secara psikologis kepada suami juga mempengaruhi terjadinya penurunan fungsi seksual ya. Sobat Sehat Anas, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan lahir batin. Kemudian terus bagaimana atuh kalau misalnya hal itu terjadi, apa efeknya, apa dampaknya ya? Dampaknya ya secara psikologis, seorang laki-laki, seorang pria walaupun badannya kekar, kalau mempunyai masalah di sistem reproduksi, terutama disfungsi ereksi, itu akan kurang percaya diri ya, akan kurang percaya diri. Aduh, saya nggak bisa membahagiakan istri, aduh saya tidak bisa menjalankan kewajiban kepada istri, itu kurang. Dan yang kedua akhirnya mempengaruhi pada kualitas kerjanya terganggu, terpikir terus gimana caranya, itu efeknya. Kalau misalnya ada gangguan disfungsi ereksi bisa kemana-mana ya. Terus kadang-kadang mengurung diri, nggak mau bergaul atau ngobrol yang topiknya tentang disfungsi ereksi. Terus kalau nah seandainya hal itu terjadi kepada keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu? Sobat Anas Sehat, mudah-mudahan semua hal itu tidak terjadi ya pada kita. Tapi apabila terjadi, ya tentu setiap ujian ada solusinya. Setiap ujian yang diberikan Allah kepada manusia tidak di atas kemampuan manusia itu. Artinya masih tetap Allah menguji itu sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kemampuan orang itu. Jangan panik. Disfungsi ereksi itu kan ada yang sesaat, ada yang permanen ya. Kalau yang sesaat, insya Allah cukup dengan istirahat juga bisa. Kalau yang permanen bisa diupayakan, nggak usah jadi beban ya. Tetap harus diupayakan. Yang pertama upayanya, ya alhamdulillah selama klinik Anas bin Malik berdiri, saya menjadi terapis itu dari 91. Alhamdulillah kasus-kasus seperti ini bisa diatasi dengan terapi. Ya, bisa diatasi dengan terapi. Dengan nanti saya kasih tips, tunjukin videonya, cara mijitnya itu bisa dilakukan sendiri, dilakukan oleh istrinya gitu ya, bisa.
sangat simpel kok, sederhana cara mijitnya, dan itu sudah terbukti. Alhamdulillah testimoninya dengan pijitan itu memang ada perubahan yang sangat signifikan ya. Nanti ada di videonya cara mijitnya gimana, nanti saya tayangkan ya. Titik pijat mengatasi disfungsi ereksi yang bisa dipraktekkan di rumah. Yang kedua, terapi ini bisa terapi refleksi, dipijit di kaki, bisa juga dipijit dibekam, karena tujuannya untuk melancarkan peredaran darah tadi ya. Karena salah satu penyebabnya kan adalah gangguan peredaran darah. Nah, apabila terjadi gangguan peredaran darah, sumbatan peredaran darah, nanti kita ambil tindakan di terapi bekam. Yang ketiga, kalau sudah menjadi gangguan psikis ya otomatis kita lakukan tindakan hipnoterapi. Ya alhamdulillah banyak kasus-kasus seperti ini yang minder, yang ini karena ejekan apa sebagainya. Alhamdulillah kasus-kasus disfungsi ereksi yang disebabkan oleh psikologis bisa diatasi dengan hipnoterapi. Yang terakhir adalah nasihat-nasihat, upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah ya. Semua upaya itu wajib, termasuk doa juga wajib. Hasilnya nanti Allah. Supaya upaya kita itu berkah harus dilengkapi dengan doa. Kalau upaya saja tanpa doa itu ya sia-sia, sombong ya. Sombong kalau manusia nggak berdoa, nggak minta ke Allah itu sombong. Jadi upaya tetap, terapi tetap, minum herbal tetap. Yang terpenting adalah doa. Gitu Sobat Sehat Anas, mudah-mudahan materi ini cukup bermanfaat, bisa memberikan manfaat dan barokah kepada Sobat Sehat Anas semuanya. Apabila ada pertanyaan, mau konsultasi, mangga, mau tulis komen atau WA ke saya, ada di sini ya WA-nya. Bisa langsung konsultasikan ke saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.